The Power of Discipline, sebuah perjalanan menuju penguasaan diri. Pembukaan. Halo, para pejuang kehidupan. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang tanpa begitu mudah mencapai hal-hal besar, sementara yang lain, dengan bakat dan peluang yang sama, selalu terjebak di tempat yang sama? Apakah itu keberuntungan? Bakat bawaan? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih mendasar, sesuatu yang sering kita abaikan? Hari ini, kita akan menyelami sebuah buku yang mengupas jawaban atas pertanyaan itu. Judulnya adalah The Power of Discipline, atau Kekuatan Disiplin, karya Brian Tracy. Ini bukan buku tentang teori motivasi yang rumit. Ini adalah peta jalan. Sebuah panduan praktis tentang bagaimana satu kualitas tunggal, disiplin diri, dapat menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan, antara kehebatan dan kesia-siaan. Brian Tracy sendiri adalah bukti hidup dari apa yang ia ajarkan. Ia tidak lulus SMA, bekerja sebagai buruh kasar selama bertahun-tahun, dan menyadari bahwa masa depannya terbatas. Tapi suatu hari, ia bertanya pada dirinya sendiri sebuah pertanyaan yang mengubah segalanya. Mengapa beberapa orang lebih sukses daripada yang lain? Jawabannya, disiplin diri. Dan dari situlah perjalanannya dimulai. Dari seorang buruh bangunan yang tinggal di apartemen kecil, ia berubah menjadi konsultan bagi lebih dari 1.000 perusahaan, pembicara yang telah menjangkau lebih dari 5 juta orang di 40 negara, dan penulis lebih dari 45 buku. Jika ia bisa, mengapa kita tidak? Mari kita renungkan bersama dalam 10 menit ke depan. Saya janji, Anda akan memandang disiplin dengan cara yang sangat berbeda. Bagian 1. Penyakit yang menghantui kita. Brian Tracy memulai bukunya dengan sebuah metafora yang menarik. Ia menyebutkan sebuah tempat bernama Sommeday Isle, pulau suatu hari nanti. Di pulau ini, semua orang menunda-nunda. Mereka berkata, suatu hari nanti saya akan mulai berolahraga. Suatu hari nanti saya akan menabung. Suatu hari nanti saya akan memulai bisnis itu. Mereka saling bertukar alasan, saling menghibur dengan janji-janji kosong. Dan di sanalah mereka tinggal, terjebak dalam zona nyaman yang penuh penyesalan. Tracy menyebut kondisi ini sebagai excusitis, penyakit membuat alasan. Gejalanya? Selalu ada 1.000 alasan mengapa kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Tapi seperti kata Mark Twain, ada 1.000 alasan untuk kegagalan, tapi tidak pernah ada satu alasan yang baik. Dan obat untuk penyakit ini hanya satu, disiplin diri. Bagian 2. Definisi yang mengubah segalanya. Lalu, apa sebenarnya disiplin diri itu? Tracy mengutip definisi dari Albert Hubbard, seorang penulis Amerika. Disiplin diri adalah kemampuan untuk melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Ketika Anda seharusnya melakukannya, apakah Anda merasa ingin melakukannya atau tidak? Perhatikan kata-kata terakhir. Apakah Anda merasa ingin melakukannya atau tidak? Disinilah letak kekuatan sejati. Disiplin bukan tentang perasaan. Ini tentang komitmen. Ini tentang memilih tindakan yang benar, bukan tindakan yang nyaman. Bayangkan dua kekuatan yang selalu bekerja dalam diri kita. Tracy menyebutnya path of least resistance, jalan yang paling mudah, dan expediency factor, kecenderungan untuk mencari kepuasan instan tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan, mengikuti arus, atau melawan arus demi tujuan yang lebih besar. Disiplin adalah kemampuan untuk memilih yang kedua, berulang kali. Bagian 3, pelajaran dari eksperimen marshmallow. Ada sebuah eksperimen terkenal yang dilakukan di Stanford pada tahun 1972. Para peneliti memberikan satu marshmallow kepada anak-anak kecil. Mereka diberi pilihan, makan sekarang, atau tunggu 15 menit dan dapatkan 2 marshmallow. Beberapa anak langsung memakannya. Beberapa lainnya berhasil menahan diri, mengalihkan perhatian, dan mendapatkan hadiah lebih banyak. 40 tahun kemudian, para peneliti menelusuri kembali anak-anak itu. Hasilnya mengejutkan. Anak-anak yang bisa menunda kepuasan ternyata lebih sukses dalam hidup, lebih sehat, lebih kaya, lebih stabil secara emosional. Apa bedanya? Satu kata, disiplin. Anak-anak yang bisa menahan diri tidak harus lebih pintar atau lebih berbakat. Mereka hanya memiliki satu kualitas yang membuat segalanya mungkin, self-control. Dan kualitas ini, kata Tracy, bisa dipelajari dan dilatih. Bagian 4, 7 area kehidupan yang ditaklukkan oleh disiplin.
Salah satu kekuatan utama buku ini adalah bagaimana Traci menghubungkan disiplin diri dengan 7 area kritis dalam hidup kita. Pertama, tujuan. Disiplin dimulai dari kejelasan. Hanya 3% orang dewasa yang memiliki tujuan tertulis dan rencana untuk mencapainya. Dan kelompok 3% ini menghasilkan lebih banyak uang daripada 97% lainnya digabungkan. Tujuan yang tidak tertulis hanyalah angan-angan. Kedua, karakter. Integritas adalah fondasi kehidupan yang sukses. Setiap kali Anda bertindak sesuai dengan nilai-nilai tertinggi Anda membangun harga diri dan kepercayaan diri. Ketiga, manajemen waktu. Traci memperkenalkan metode ABD, sebuah sistem untuk mengurutkan tugas harian dari A, harus dilakukan, ada konsekuensi serius jika tidak, hingga E, bisa dihilangkan sama sekali. Keempat, kesehatan pribadi. Disiplin dalam makan, olahraga, dan tidur bukanlah pilihan, itu adalah investasi. Traci merekomendasikan 200-300 menit olahraga per minggu. Kecil, konsisten, dan berdampak besar. Kelima, keuangan. Masalah uang sering berakar pada kebiasaan masa kecil yang menghubungkan uang dengan pengeluaran instan. Traci menyarankan membuka rekening kebebasan finansial, mulai dengan menabung 1% dari penghasilan, lalu tingkatkan secara bertahap. Keenam, keberanian. Semua ketakutan dipelajari, dan bisa dilupakan. Metode Act as If, bertindak seolah-olah Anda sudah berani, adalah salah satu cara untuk melatih keberanian. Ketujuh, tanggung jawab. Ini mungkin yang paling fundamental. Traci menyadari pada usia 21 tahun, duduk sendirian di apartemen kecilnya, bahwa tidak ada orang lain yang akan mengubah hidupnya kecuali dirinya sendiri. All negative emotions depend on the ability to blame someone else, tulis Traci. Saat Anda mengambil tanggung jawab, Anda mengambil kendali. Bagian 5, 7 langkah menuju tujuan. Salah satu kontribusi paling praktis dari buku ini adalah metode 7 langkah untuk mencapai tujuan. Langkah 1, putuskan dengan tepat apa yang Anda inginkan. Jangan hanya ingin lebih kaya. Tentukan, saya ingin menghasilkan 100 juta rupiah dalam setahun. Langkah 2, tuliskan. Tujuan yang tidak tertulis bisa dilupakan atau diabaikan. Menuliskannya memberi bobot dan komitmen. Langkah 3, tetapkan tenggat waktu. Tanpa tenggat, tujuan hanyalah mimpi. Beri diri Anda tanggal yang realistis, dan jika tidak tercapai, tetapkan tenggat baru. Langkah 4, buat daftar semua yang perlu dilakukan. Tulis semua hambatan, pengetahuan yang dibutuhkan, dan orang-orang yang perlu Anda libatkan. Langkah 5, atur daftar itu berdasarkan prioritas dan urutan. Apa yang harus dilakukan pertama, kedua, ketiga? Langkah 6, ambil tindakan segera. Jangan menunda, jangan membuat alasan. Orang sukses bertindak. Langkah 7, lakukan sesuatu setiap hari. Setiap hari, 365 hari setahun. Ini yang memberi momentum. Satu langkah kecil setiap hari, dan Anda akan terkejut sejauh mana Anda telah melangkah. Bagian 6, hukum sebab akibat dan 3% formula. Ada satu konsep yang Traci sebut sebagai hukum besi alam semesta, the iron law of the universe. Lakukan apa yang dilakukan orang sukses, berulang kali, dan pada akhirnya Anda akan mendapatkan hasil yang sama. Ini adalah hukum sebab akibat. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada sihir. Hanya ada tindakan dan konsekuensi. Dan salah satu tindakan yang paling penting adalah investasi pada diri sendiri. Traci memperkenalkan 3% formula, investasikan 3% dari penghasilan Anda setiap tahun untuk pengembangan pribadi. Beli buku, ikuti seminar, ambil kursus. Pemimpin adalah pembaca. Orang sukses lebih memilih menghabiskan $20 untuk sebuah buku daripada untuk hiburan sesaat. Ini bukan pengeluaran. Ini investasi dengan return yang tak terbatas. Bagian 7, seni memecahkan masalah. Traci juga memberikan kerangka pemecahan masalah yang bisa diterapkan di semua area kehidupan. Mulai dengan mendefinisikan masalah dengan jelas. Diagnosis yang akurat adalah kunci untuk menemukan obat yang tepat. Lalu tanyakan, apakah ini benar-benar masalah yang bisa dipecahkan? Mungkin ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Atau mungkin ini adalah peluang yang tersembunyi. Restart masalah dalam berbagai cara. Setiap rumusan ulang mengarah pada solusi yang berbeda.
Jika penjualan kita terlalu rendah, solusinya bisa berupa peningkatan promosi. Jika dirumuskan ulang sebagai penjualan pesaing terlalu tinggi, solusinya bisa berupa peningkatan produk atau perubahan harga. Tanyakan bagaimana masalah itu terjadi, agar tidak terulang kembali. Masalah yang berulang adalah tanda bahwa ada sistem yang rusak. Cari semua solusi yang mungkin. Semakin banyak pilihan, semakin besar kemungkinan menemukan yang tepat. Pilih solusi terbaik saat ini. Sebagian besar masalah lebih baik dipecahkan segera. Buat keputusan dan tetapkan tanggung jawab. Siapa yang akan melakukan apa? Dan terakhir, tentukan bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan. Bagaimana Anda tahu bahwa solusi itu berhasil? Bagian 8. Kedamaian pikiran, tujuan tertinggi. Di bagian akhir bukunya, Traci berbicara tentang sesuatu yang sering dilupakan, kedamaian pikiran. Ia mengutip ajaran Buddha Zen bahwa keterikatan adalah akar dari penderitaan. Dan penghancur utama kedamaian batin adalah menyalahkan orang lain. Selama Anda menyalahkan, Anda memberi kekuasaan pada orang lain atas perasaan Anda. Traci memperkenalkan Law of Forgiveness. Anda sehat secara mental dan emosional sejauh Anda bisa dengan bebas memaafkan siapapun yang telah menyakiti Anda dengan cara apapun. Pemaafan bukan berarti membenarkan perilaku orang lain. Pemaafan adalah tindakan membebaskan diri Anda sendiri dari beban emosional yang negatif. Ini adalah disiplin tertinggi. Disiplin untuk melepaskan. Penutup. Maka, inilah pesan yang ingin kita bawa pulang malam ini. Disiplin diri bukanlah hukuman. Ini adalah kebebasan. Kebebasan untuk menjadi siapapun yang Anda inginkan. Kebebasan untuk mencapai apapun yang Anda impikan. Brian Tracy memulai perjalanannya sebagai seorang pemuda tanpa ijazah SMA, bekerja sebagai buruh. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa beberapa orang berhasil dan yang lain tidak? Jawabannya membawanya pada perjalanan seumur hidup, dan jawabannya adalah disiplin. Jika ia bisa, Anda pun bisa. Karena disiplin bukanlah tentang menjadi sempurna. Ini tentang memilih, setiap hari, untuk melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan, pada saat Anda seharusnya melakukannya. Apakah Anda merasa ingin melakukannya atau tidak? Dan disitulah keajaiban terjadi. Jika rangkuman ini membawa manfaat bagi Anda, saya akan sangat senang jika Anda bersedia menekan tombol subscribe, memberikan like, dan meninggalkan komentar di bawah video ini. Ceritakan satu area dalam hidup Anda di mana Anda ingin mulai menerapkan disiplin. Saya akan membacanya satu persatu. Dukungan Anda hari ini adalah kebiasaan kecil yang berarti besar bagi saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap disiplin, satu langkah kecil setiap hari.